Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas materi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suratini. Saya dari kelas A32, mahasiswa PJJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini kita akan membahas tentang sumber dan dasar pendidikan Islam, yaitu pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Nah, selanjutnya sumber-sumber pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam dapat diartikan dengan acuan atau rujukan yang memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang akan ditransinternalisasikan dalam pendidikan. Sumber pendidikan Islam merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam penataan individual dan sosial, sehingga dapat mengaplikasikan Islam secara sempurna. Baik, selanjutnya beberapa sumber-sumber pendidikan Islam. Di sini ada 5 sumber-sumber pendidikan Islam, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijtihad, yang keempat sejarah Islam, dan yang kelima Masyalahat Al-Mursalah dan Uruf. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, terlebih dahulu kita membahas Al-Quran. Sudah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, di mana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Di sini Al-Quran juga merupakan sumber utama dan yang paling utama di dalam pendidikan Islam. Al-Quran juga memiliki konsep pendidikan yang utuh, akan tetapi manusia memiliki keterbatasan untuk memahami keseluruhan isi di dalam Al-Quran dengan sempurna. Menurut Abdul Wahab Khalaf, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan malaikat Jibril kepada Rasulullah dengan lafaz bahasa Arab dan dengan makna yang hakiki untuk menjadi hijrah Rasulullah atas kerasulannya dan menjadi pedoman bagi manusia dengan penunjuknya serta beribadah ketika membacanya, yaitu ketika membaca Al-Quran. Dalam firman Allah di surat Al-Alaq ayat 1-5 dijelaskan bahwa hendaklah manusia meyakini akan adanya Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal darah, dan hendaklah memperkokoh keyakinan memeliharanya agar tidak luntur dengan melaksanakan pendidikan dengan pengajaran. Selain surat Al-Alaq juga
juga ada di surat Al-Baqarah ayat 129 dan 151, juga surat Ali Imran ayat 164 dan surat Al-Jumu'ah ayat 2. Baik, yang kedua yaitu as-sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan, bisa sifat fisik atau budi, biografi, baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Di dalam dunia pendidikan, as-sunnah memiliki dua manfaat pokok. Yang pertama yaitu as-sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran. Dan yang kedua yaitu as-sunnah dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Ya, kenapa as-sunnah dapat dijadikan dasar pendidikan Islam? Di sini jawabannya karena as-sunnah hakikatnya tidak lain adalah penjelasan dan praktek dari ajaran Al-Quran itu sendiri. Baik, yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad yakni berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan hukum syariat Islam. Sebagai contoh dalam aspek kehidupan yaitu pendidikan yang tetap berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat yaitu sejarah Islam. Pendidikan sebagai sebuah praktek merupakan sebuah peristiwa sejarah karena praktek pendidikan tersebut terekam dalam tulisan yang selanjutnya dapat dipelajari oleh generasi selanjutnya. Di dalam sejarah terdapat informasi tentang kemajuan dan kemunduran pendidikan di masa lalu. Dan yang terakhir, sumber-sumber pendidikan Islam yaitu yang kelima adalah masyalahat al-mursalah dan uruf. Masyalahat al-mursalah dan uruf berarti kemaslahatan umat, di mana yang dimaksud yaitu undang-undang atau peraturan atau hukum yang semua itu tidak ditegaskan di dalam Al-Quran, tetapi semua itu dipandang perlu untuk kemaslahatan umat. Di sini sebagai contoh yaitu surat nikah. Surat nikah ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi surat nikah itu sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Selanjutnya al-uruf. Sesuatu yang sudah dibiasakan dan dipandang baik untuk dilaksanakan, yaitu kebiasaan masyarakat, bisa berupa perkataan maupun perbuatan. Di dalam mencetuskan masyalil al-mursalah ada 3 kriteria. Yang pertama, benar-benar membawa kemaslahatan dan menolak kerusakan setelah melalui tahapan observasi dan analisis. Yang kedua, kemaslahatan yang diambil merupakan kemaslahatan yang bersifat universal, menyangkup seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.
Dan yang ketiga adalah keputusan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, baik. Selanjutnya beberapa sumber-sumber pendidikan Islam sudah selesai dibahas. Kita memasuki dasar-dasar pendidikan Islam. Apa saja dasar-dasar pendidikan Islam? Dasar pendidikan Islam itu yaitu tauhid, yakni kesatuan kehidupan, ilmu atau iman, agama dan kepribadian manusia, serta kesatuan individu dan masyarakat. Al-Quran dan As-Sunnah dapat diartikan sebagai dasar pendidikan Islam. Tauhid merupakan ajaran yang sangat penting dan mendasari segala aspek kehidupan, tak terkecuali di dalam pendidikan. Pendidikan Islam merupakan pengembangan pikiran, penataan perilaku, atau pengaturan emosional, hubungan peranan manusia dengan dunia, serta bagaimana manusia mampu memanfaatkan dunia sebagai tujuan untuk meraih kehidupannya. Di sini ada beberapa pokok-pokok dasar pendidikan Islam. Ada 3 ya. Yang pertama, pendidikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pendidikan akhlakul karimah. Dan yang ketiga, pendidikan ibadah. Baik, memasuki kesimpulan. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang mencakup semua aspek kehidupan baik individual maupun sosial, baik ketauhidan maupun kemanusiaan. Semua yang menjadi sumber syariat Islam seperti Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma' dan qiyas itu juga termasuk ke dalam sumber pendidikan Islam. Sehingga terdapat prinsip-prinsip pendidikan, tujuan-tujuan pendidikan, dan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan Islam merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan umat Islam. Pendidikan merupakan unsur terpenting bagi manusia untuk meningkatkan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semakin banyak mengerti tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam, maka kemungkinan besar akan lebih tahu dan lebih mengerti akan terciptanya seorang hamba yang beriman. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.